Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali pada salah satu kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada siang hari ini, saya Muhammad bin Nugroho dan rekan CGP saya, Ibu Umi Nahdien, akan mempraktikkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, Waalaikumsalam sudah warahmatullahi siap? wabarakatuh. Siap? Langsung saya Pak Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Mohon maaf mengganggu sebentar. Sip, tak Pak Dwi? Alhamdulillah buatan Bu Umi, monggo. Boleh sekali Bu Umi. Iya Pak Dwi mau cerita-cerita sedikit dan mau mengeluarkan unek-unek saya selama ini. Nggih, monggo. Insya Allah kalau bisa saya bantu, saya juga akan membantu Bu Umi. Monggo. Pak Dwi sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Umi. Bagaimana dengan Bu Umi? Alhamdulillah sehat juga Pak Dwi. Begini loh Pak Dwi, saya ingin cerita sedikit kepada Pak Dwi. Nggih. Mungkin Pak Dwi nanti bisa bisa memberi solusi terhadap masalah saya ini, Pak Dwi. Nggih, monggo dengan senang hati. Insya Allah saya Nggih, akan mendengarkan Bu Umi, curhatan Bu Umi. Monggo Bu Umi, nggih, Pak Dwi. nanti bisa Saya saya kan bantu. mengajar pendidikan agama Islam, Pak Dwi. Nggih. Terus yang jelas di dalam pendidikan agama Islam itu ada menulis Arab, ada menghafal ayat-ayat Al-Quran surat pendek, anak-anak itu Pak Dwi. Di sini saya merasa kesulitan sekali Pak Dwi, karena latar belakang mayoritas di desa ini secara keagamaannya itu berkurang Pak Dwi. Anak yang mengaji, tingkat membaca Al-Qur'annya itu masih rendah Pak Dwi. Jadi saya merasa kesulitan ketika misalkan ada hafalan ayat Al-Qur'an itu pasti tidak bisa anak-anak itu Pak Dwi. Sehingga terkadang saya terkendala ketika menulis bahasa Arab, memakan waktu ketika ada hafalan. Mereka mereka sulit sekali untuk menghafalnya, menulisnya saja sulit, apalagi membacanya. Yang jelas juga kesulitan, serta hafalannya lagi, Pak Dwi. Nggih. Berarti untuk garis besarnya anak-anak itu kurang minat atau kurang tertarik Iya, terhadap Pak Dwi, yang seperti Ibu itu. Umi pelajari apa yang Ibu Umi ajarkan gitu. Nggih. Ibu Umi. Mungkin Bu Umi, Anak-anak. dulu Bu Umi. Dari skala 1 sampai dengan 10, tingkat ketidaktertarikannya siswa terhadap materi yang sedang Ibu ajarkan ketika di kelas itu seberapa ya Bu ya skalanya? Kira-kira kalau diukur skala 1 sampai 10 itu kira-kira 6, Pak Dwi. 6 lah. Berarti 6. Itu berarti kategori cukup peduli ya Bu ya. Cukup, cukup, cukup sekali. Kira-kira Tapi kan dari skala itu tadi kira-kira 6. iya, Ada nggak mungkin kemampuan diri Bu Umi untuk merubah ke tingkat skala yang lebih baik lagi? apa ya Pak? Ada nggak Bu? Kira-kira coba. Apa Atau anu ya Pak? eh, Saya harus kekuatan apa mungkin? Kekuatan apa yang mungkin Bu Umi miliki untuk mencoba melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas?
Yang jelas ya kekuatannya itu ya ada pada anak itu ya Pak, seharusnya merespon. Kemudian sarana prasarana mungkin seperti media sehingga anak dapat menarik anak-anak. Mungkin saya apa ya harus lebih kreatif mungkin ya Pak ya. Iya betul. Apa harus menambahi media-media ya Pak ya. Betul Bu Umi, pembelajaran siswa itu memang tidak sekedar kita berceramah di depan, mungkin mereka juga akan merasa bosan seperti itu Bu Umi. Jadi betul yang Iya, dikatakan Bu Umi tadi, mungkin coba Bu Umi melakukan suatu kreativitas untuk membuat media ataupun metode pembelajaran yang Ibu lakukan sehingga siswa secara penuh hadir atau terlibat langsung di dalamnya. Jadi semakin aktif nantinya Bu pembelajarannya. iya, iya Pak ya. Ya. Mungkin anu Pak ya, saya bisa menggunakan media-media yang dapat menarik minat anak. Mungkin mungkin kalau ceramah itu kan biasanya anak-anak bisa jadi ngantuk, bisa jadi bosen. Yang jelas mungkin saya harus kreatif lagi lah Pak intinya seperti itu mungkin. Iya Ibu. Mungkin saya harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, supaya minat dan kebutuhan murid Ide bisa bagus itu Bu. terkoneksi. Iya betul, ide bagus itu Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan itu kira-kira apa eh, yang mungkin Ibu akan lakukan untuk rencana ke depan Bu? Iya, Mbak Dwi. Saya akan mencoba pembelajaran yang menyenangkan mungkin, yang inovatif, dengan memanfaatkan sarana prasarana, misalkan saya membuat proyek menggunakan proyektor mungkin Pak Dwi, terus menayangkan video-video, mungkin seperti itu Pak Dwi. Mungkin saya harus melakukan seperti itu sehingga anak itu sangat berminat sekali untuk belajar tentang pendidikan agama Islam. Kan di situ misalkan di video kan ada video cara membaca seperti itu atau memutarkan video-video film kartun seperti itu Pak Dwi. Bagus itu Ibu, bagus bagus sekali. Gini Bu, mungkin dari apa yang Ibu sampaikan, mungkin ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan selain yang Ibu sudah utarakan tadi. Mungkin ada hal yang lain yang mungkin akan Ibu lakukan. Iya, mungkin karena anak-anak sudah mengenal gadget ya Pak Dwi, mungkin bisa dimanfaatkan itu ya. Misalkan saya membuat permainan game-game lewat HP atau kuisis-kuisis seperti itu Pak Dwi. Bisa itu ya Pak Dwi ya? Bagus itu Bu, memang tertarik anak-anak itu seperti itu. Iya, Untuk dimanfaatkan lah ya. penugasannya bagaimana Ibu? Mungkin apa yang Untuk bisa penugasannya mungkin anu ya, untuk penugasannya bisa saya lakukan dengan yang jelas saya kasih penugasan, tapi nanti dalam penugasannya saya akan membentuk kelompok anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri, sesuai dengan minatnya sendiri. Misalkan anak itu model pembelajaran itu visual, saya mungkin akan menggunakan mind map itu, mungkin Pak Dwi. Kalau anak itu kinestetik, mungkin akan saya cara pengumpulan tugasnya bisa dengan cara praktek atau presentasi. Kalau auditori mungkin bisa dengan apa itu Pak Dwi? auditori berarti mendengarkan Ya, dengan iya, merekam suara. Kalau kinestetik itu mungkin dengan bentuk-bentuk kelihatan. video, anak-anak Ya, bisa kelihatan. bisa berkreasi sesuai dengan kebutuhan mereka itu, Pak Dwi. Saya Dan rasa mungkin anu ya, Pak Dwi, sesekali sesekali bisa diajak keluar ruangan mungkin ya, Pak Dwi ya. bagus ya, ya Mungkin Bu. Itu langkah yang Ibu Umi sudah ambil, saya rasa tepat sekali itu Bu. Saya setuju Bu dengan ide-ide yang sudah Ibu utarakan, sehingga kembali lagi anak
yang tadinya malas atau kurang aktif ketika pembelajaran yang Ibu utarakan dengan menggunakan media seperti yang Ibu utarakan tadi ya, atau mungkin Iya, anak-anak diberi penugasan sesuai dengan bakatnya, minatnya, kinestetik, ada yang auditori, itu membuat anak-anak semakin aktif, semakin kreatif. Itu ide bagus Ibu. Saya setuju sekali itu Ibu. iya, 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 Pak Dwi. Enggak, misalkan saya ajak keluar tadi ya Pak Dwi. Itu bisa ya Pak Dwi ya? Oh, bisa Jadi sekali saya tuh Bu. ajak keluar, misalkan sesuai materinya dengan mensyukuri nikmat Allah misalkan. Terus saya ajak keluar untuk melihat lingkungan sekitar. Ketika kita melihat pohon, itu adalah anugerah dari Allah. Bagus, bagus sekali tuh Bu. Bagus, saya setuju Mungkin, sekali. iya, mungkin Terus anak-anak lebih tertarik ya. tadabur Jadi dengan tidak alam lah Bu. bosan di Kalau dalam kelas. misal di agama Islam tadabur dengan alam Ibu. Iya, tadabbur alam. Iya, Pak Dwi, syukur sekarang saya merasa lega, agak plong lah dengan komunikasi dengan Pak Dwi. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi. Setidaknya saya tahu di mana kelemahan saya, Pak Dwi. Alhamdulillah. Syukurlah Bu kalau Ibu sudah mungkin merasa sedikit plong dan lega. Kemudian Bu yang saya amati juga dari yang Ibu rencanakan tadi, ada nggak komitmen apa yang mungkin akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Ibu? Ya, komitmen saya dalam untuk hal itu yang jelas saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga yang nyaman sehingga anak-anak itu merasa senang sekali dengan berbagai media sehingga sesuai dengan bakat dan minat anak dan kebutuhan anak Pak Dwi. Lalu Lebih Bu, semangat lagi dukungan apa intinya yang anak-anak. mungkin Bu Umi butuhkan sebagai guru agama untuk melakukan komitmen yang sudah Ibu utarakan tadi, Bu? Ya. Yang jelas saya sangat membutuhkan dukungan teman sejawat Pak Dwi. Saya membutuhkan sekali dukungan teman sejawat, terus kepala sekolah, wali kelas, serta orang tua karena di sekolah saya ini terkadang belajar ngajinya, sholatnya itu hanya di sekolah, tapi ketika sampai di rumah anak-anak itu jarang sekali melakukan hal itu karena tidak ada dorongan dari orang tua, Pak Dwi. Jadi saya ingin sekali yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari orang tua juga. Jadi anak tidak hanya belajar ngaji di sekolah, tidak hanya sholat berjamaah di sekolah, di rumah pun juga seperti itu harapan saya. Orang tua bisa mengingatkan. Iya, Bu, betul, Bu. Memang eh, siswa itu tidak hanya dari guru, pembelajaran dari guru aja di sekolah, tetapi memang peran orang tua itu sangat sangat penting bagi siswa karena untuk waktu itu kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah sehingga kalau kita berkolaborasi dengan orang tua itu akan memunculkan suatu tindak lanjut yang lebih bagus lagi selain di sekolah kita pantau di rumah anak-anak juga dipantau akhirnya klop akhirnya mungkin anak juga bisa berubah menjadi lebih baik, bisa terarah dan bisa menjadi kalau Bu Umi agama kan menjadi anak yang soleh, solehah Bu Umi. Itu ide Iya, bagus sekali Bu Umi. iya. Semoga Karena Bu kan Umi, bersama kita di sekolahan kan cuma ya Bu Umi mohon maaf itu Bu Umi mute sepertinya Bu Umi. Bu Umi sepertinya di mute, saya kurang mendengar. karena kebanyakan di rumah tidak di Tadi kurang Pak Dwi terdengar. di mood ya. Di mood Pak Dwi. Tidak Bu Umi. Sudah Bu Umi? Pun, pun, pun. Nah, ya Pak memang Dwi mau koneksi di mood pun. untuk kegiatan semacam
daring ini memang kendala koneksi, Bu. Mohon maaf. Nggih. Bumi gimana tadi Bumi? Karena tidak terdengar tadi Bumi. Iya, maksudnya kan anak-anak itu kan bersama kita di sekolah itu kan cuma 5 jam, 6 jaman, Hanya Pak lima Dwi. jam sekali, hanya 5 jam tiap harinya. Lebih banyak di rumah. Iya, jadi kan seharusnya kalau kalau apa untuk mempraktekkan apa yang ada di sekolahan yang didapatkan di sekolahan itu seharusnya dari rumah dipraktekkan Betul Ibu, dan betul. orang tua itu seharusnya mendukung, Pak Dwi. Betul. Jadi Memang sangat besar sekali harapan saya kolaborasi terhadap antara orang sekolah tua. dan wali murid memang seharusnya tercipta seperti itu, Bu. Sehingga Iya, berkelanjutan apa yang kita berikan di sekolah, di rumah dipantau orang tua. Jadi anak itu tidak apa ya, tidak kategori tanda kutip liar, sehingga terarah anak-anak itu ketika memang di sekolah sudah diajarkan seperti Bu Umi tadi sholat berjamaah, ketika di rumah dilakukan juga dengan orang tua itu super sekali Bu Umi. Nanti hasilnya akan semakin bagus itu Bu Umi. iya. Itu harapan saya, Pak. Saya ingin sekali mendapatkan dukungan dari orang tua, kemudian dari teman sejawat, program-program saya sebagai guru agama seperti sholat jamaah. Saya harus kerjasama dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Jadi itu sangat saya butuhkan sekali dukungan-dukungan tersebut, Pak Dwi. Ya Bu Umi, kami dari sekolah pastinya kalau demi kemajuan pendidikan di sekolah kita, insya Allah saya pasti akan mendukung dan mungkin teman-teman juga pasti mendukung pula karena memang itu demi murid-murid dan nama baik sekolah kita. Kalau anak-anak di sini cerdas, anak-anak di sini menjadi anak-anak yang bermanfaat, soleh, insya Allah lingkungan juga mendukung, Bu. Iya, iya, iya. Iya. Makanya kan saya merasa kesulitan, Pak Dwi. Ketika anak-anak tidak memiliki minat ini, minat minat tentang pendidikan agama Islam kok minim sekali minatnya. Makanya saya saya memberanikan diri untuk ngomong sama Pak Dwi tentang masalah itu tadi. Alhamdulillah dengan pembicaraan kita yang mungkin dikatakan sebentar ini saya mendapatkan solusi. Saya plong sekali Pak Dwi Iya, Bu. dengan dukungan-dukungan Pak Dwi tadi. Ya Bu Umi, dari apa yang Bu Umi utarakan itu sudah bagus sekali Bu Umi. Itu ide bagus sekali. Semoga nanti ke depannya masalah-masalah ini bisa terselesaikan sedikit demi sedikit. Memang tidak secara langsung berubah sekaligus, tidak mungkin Bu Umi. Iya, Pasti akan itu bertahap, proses. anak akan merasakan sendiri nantinya. Oh, ketika Bu Umi sudah membuat inovasi seperti ini, anak semakin akan tertarik, semakin akan tertarik Bu Umi sehingga Iya, nanti pembelajaran yang ada di kelas bisa lebih aktif kembali, lebih menyenangkan, anak tidak bosan dan satu lagi anak bisa betah di sekolah dan kangen dengan seorang guru itu sangat hasil yang sangat membanggakan bagi kita sebagai seorang pendidik Bu Umi. iya, iya, iya benar sekali Pak Dwi. Merasa tersanjung saya apabila Iya Bu Umi. anak-anak bisa merindukan gurunya itu, kehadiran gurunya. Ibu Tapi Umi, kita berhasil membuat mereka nyaman di sekolah ya Pak Dwi. Ibu Umi, semoga apa yang Bu Umi rencanakan tadi bisa segera terselesaikan. Kemudian Bu Umi juga bisa nantinya bekerja sama dengan teman-teman, bekerja bisa dengan senang hati, sehingga Bu Umi tidak dihantui dengan rasa tidak nyaman seperti yang Bu Umi keluh kesahkan tadi, Bu Umi. Ya, terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah saya sangat plong sekali dengan mengutarakan unek-unek selama ini Pak Dwi. Siap, Bu Umi. Mungkin ada lagi, Bu Umi? Enggak ada sepertinya Pak Dwi. Ini memang ganjalan saya selama ini. Saya memang mencari teman yang bisa saya ajak ngomong-ngomong, yang bisa memberi wawasan saya seperti itu. Alhamdulillah hari ini ketika saya ngomong dengan Pak Dwi, saya mendapatkan solusi dari apa yang saya sampaikan tadi dengan arahan-arahan dari Pak Dwi. Dan semoga hingga Pak Dwi kita bisa menjadi guru yang benar-benar dicintai oleh murid. Amin, amin, amin. Itu yang kita harapkan, Bu Umi.
Ya sudah Pak Dwi, terima kasih atas waktunya, Senang. atas masukannya. Sama-sama Bu Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati apabila Bu Umi ada masalah atau keluh kesah yang belum diutarakan atau ada lagi, saya siap menampung keluh kesah Bu Umi. Meskipun Nggih, nggih. monggo sih akan dilanjut Bu Umi untuk kegiatan selanjutnya, aktivitas selanjutnya. Saya juga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bumi, kita sudah menyelesaikan eh, praktik kucing, di mana saya sebagai coach dan Bu Umi sebagai kucing. Untuk selanjutnya sesuai instruktur dari Bapak Fasil tadi, sekarang saya buka refleksi untuk praktik kucing hari ini ya Bu Umi ya. Nggih, 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 nggih. Baik Bu Umi, saya ada beberapa pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang kita lakukan ini tadi, Bumi? Alhamdulillah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah komunikasi yang baik karena Pak Dwi telah menyampaikan dengan bahasa yang mudah sangat saya pahami dan bisa memberikan jalan keluar kepada saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Ini, Bumi. Terus Bumi ada lagi, apa mungkin yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan yang telah kita lakukan, Bumi? Mungkin yang perlu harus saya perbaiki, yang perlu diperbaiki adalah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadikan Koji berpikir kreatif dan menemukan jalan keluar, Pak Dwi. Oke, memang betul itu, Bumi. Terus yang ketiga, Bumi, apa yang Ibu atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, artinya kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing, Bumi? Yang jelas saya akan mencari tempat yang aman dan nyaman sehingga tidak ada gangguan. Kemudian saya akan fokus dalam menghadapi menghadapi rekan saya atau klien saya dan saya akan menjadi teman yang menjadi pendengar yang baik sekali itu Mbak Dwi. Terus dari itu kekurangan tadi, apa yang mungkin Bu Umi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Saya akan selalu melakukan refleksi Mbak Dwi. Betul sekali. Kita membuat umpan balik sehingga saya mengetahui sisi mana kekurangan saya, dari mana yang harus ditingkatkan dan yang harus ditinggalkan Pak Dwi. Ini Bumi bagus sekali yang Ibu utarakan. Yang terakhir Bumi, Bumi tadi kan sudah menjadi seorang coach ya Bumi ya. Nah, Ya, mungkin apa sih ya Bumi yang rasakan pada saat di coaching seperti ini tadi Bumi? saya merasa sangat terbantu sekali dengan adanya coaching ini Pak Dwi, karena saya dapat mengungkapkan masalah unek-unek yang selama ini menjadi bumerang dalam hati saya dan kesulitan mencari solusinya, dan saya butuh sekali jalan keluarnya sehingga dengan adanya coaching ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan tadi membuka saya untuk menemukan solusi yang harus saya lakukan dan terapkan di sekolah sehingga masalah saya tadi dapat saya selesaikan. Untuk proses praktek kucing sudah kita lalui, sekarang berganti Bumi. Bumi yang menjadi seorang coach dan saya menjadi seorang kucing. Ya Pak Dwi, Oke. monggo Pak Dwi. Bisa dimulai Bumi? Waktunya pas tadi Pak. Untuk waktunya sekarang di posisi 13 lebih 13 menit. Angka kembar.
Ya, monggo Pak Dwi. Oke, Bumi. Sebentar masih ada kendaraan. Saya mulai ya, Bumi ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Bumi, ngapunten mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak mengganggu loh. Enggak lagi sibuk saya, Pak Dwi. Monggo. Ya, Bumi, terima Bagaimana kasih Pak banyak Dwi? atas waktunya. Bumi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Dwi. Alhamdulillah sehat, syukurlah Bumi. Begini Hmm. Bumi, saya ada sedikit keluh kesah, unek-unek mengenai apa pembelajaran yang ada di kelas Bumi. Oke, oke. Monggo, monggo Pak Dwi diungkapkan. Mungkin saya bisa membantu. Kalau saya nggak bisa membantu, insya Allah PR. Monggo. Insya Allah saya berusaha bisa. Terima kasih ya Bumi ya. Oke, monggo. Gini Bumi, saya sebenarnya itu ingin mendapat wejangan ataupun pencerahan ataupun solusi dari apa yang sedang saya hadapi ini, Bu. Iya Pak. Coba kira-kira masalahnya apa ya Pak Dwi? Kok kayaknya serius sekali. Coba Gini, monggo gini Bumi, kemarin kan diceritakan. untuk pembelajaran sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang mana yang awalnya kita menggunakan eh, pembelajaran tematik, sekarang dirubah menjadi pembelajaran mapel Bumi. Nah, Iya, betul ini sekali. kalau tematik kemarin enak Bumi karena dari materi pembelajaran yang A ke A tiba-tiba menuju ke A itu tidak terasa tapi semua tercakup. Karena ini sudah masuk umur kembali lagi pada pembelajaran di semula itu mata pelajaran di Bumi. Nah, Oke. masalahnya seperti ini Bumi. Ketika saya mau mengajarkan mata pelajaran mungkin bahasa Indonesia, IPA, itu anak-anak sangat antusias sekali, benar-benar sangat antusias. Tetapi Bumi, saya mengamati ketika anak-anak masuk pada mata pelajaran matematika, itu motivasi atau semangat anak-anak itu sepertinya menurun. Saya juga bingung kenapa kok bisa seperti ini. Jadi saya mencoba untuk memberanikan diri, mengganggu waktu Bu Umi ini tadi akhirnya. Saya Iya, coba tidak ingin apa-apa. berkeluh kesah lah dengan Bu Umi. Ya ini sharing namanya kan ya Pak ya. Ini Bu Umi sharing. Ya Pak Dwi. Itu permasalahannya ya. Memang anak-anak itu kan terkadang apa ya, kadang semangat, kadang tidak Pak Dwi. Iya Bu. Kalau menurut Pak Dwi, kalau diukur dengan presentase, kira-kira berapa persen anak-anak itu minatnya terhadap materi itu Pak Dwi? Kalau untuk pembelajaran lain itu minatnya sangat antusias. Tapi menurut saya untuk matematika ini, pembelajaran matematika ini minatnya itu umpama ya minat tapi tidak terlalu apa ya motivasinya itu kayak semangat untuk mengerjakan tuh sudah kayak orang lelah padahal matematika ada di pembelajaran yang awal waktu di jadwal pembelajaran itu Bu. Tapi serasa seperti habis olahraga kemudian menemui matematika lelah gitu anak-anak. Ya, karena kan tenaganya sudah terkuras kan Pak Dwi ya dengan olahraga. Jadi ketika ketika ada materi untuk berpikir, mungkin dia agak males Pak Dwi. Iya Bu, betul sekali. Tapi kan itu kalau memang pembelajaran di awal olahraga. Tapi ini tidak Bu, matematika saya taruh di pembelajaran awal. Kalau Ya, matematika saya taruh di pembelajaran setelah olahraga itu wajar mungkin Bu Umi lelah. ya, Tapi ini saya rubah, matematikanya ada di pembelajaran awal. Namun kan seharusnya di pagi hari itu masih fresh gitu anak-anak. ya, Tapi ini jelas masih ketika fresh, masuk masih semangat. matematika seperti sudah lelah itu Bumi. Tidak ada motivasi sudah anak-anak semangatnya seperti berkurang seperti itu Bumi. Iya, padahal di depan ya Pak ya. Iya Ibu, di depan itu Bu. Iya.
Kira-kira Pak Dwi, ketika diukur tadi berapa yang semangat itu berapa? Banyak banyak yang tidak semangat apa lebih banyak yang semangat Pak Dwi? Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10 itu anak-anak di kategori 5 atau 6 lah, Bu. 5 atau 6? Iya, Berarti bukan ya tidak ya ya ya. tidak Berarti itu termotivasi anu cukup lah, Pak Dwi. kira-kira cukup. Tapi kan saya inginnya Iya, sama dengan materi pembelajaran yang lain, anak-anak antusias seperti itu, Bu Umi. Sehingga kalau iya, iya. semisal sudah masuk ke matematika itu serasa cuek seperti itu, Bu Umi. Kadang iya ada salah Iya, satu, mungkin satu dua, yang lainnya sudah anak-anak bisa menjawab pun tidak. Kan kalau misal mereka menjawab tidak bisa kan mungkin mana yang tidak bisa saya ulangi kembali. Itu tidak ada jawaban apapun. Itu yang buat saya benar-benar bahasa sekarang galau seperti ini. iya. Kira-kira Pak Dwi, dari skala yang Pak Dwi utarakan tadi, apakah ada kekuatan dalam diri Pak Dwi, kemampuan untuk merubah ke arah yang lebih baik Pak Dwi untuk meningkatkannya? Hmm, apa ya Bu ya? Saya kok bingung sekali. Kekuatan mungkin yang Pak Dwi miliki dalam proses pembelajaran itu mungkin dibuat lebih menarik, proses pembelajarannya atau lebih inovatif, diciptakan suasana yang bagaimana ya? Suasana yang ceria lah Pak Dwi. Mungkin Kalau menurut saya ya dari pembelajaran, soal pembelajaran kekuatannya itu ya terletak pada siswa itu, Bu. Eh, atau juga mungkin sarana prasarana yang memadai, serta apa ya? Mungkin guru yang kreatif ya, Bu ya. ya, maksudnya gimana itu Pak? Itu maksud saya seperti ini, Bu. Kekuatan siswa itu artinya bagaimana menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang mana siswa itu bisa aktif kembali, bisa semangat kembali dengan sarana prasarana yang mungkin ada di sekolah, Ibu. Iya, betul betul. Betul sekali Pak Dwi. Betul sekali. Pembelajaran itu agar tercipta apabila siswa itu bisa hadir secara penuh di dalam kelas Pak Dwi. Betul sekali. Gitu. Pembelajaran anu Bu ya, mungkin gini. Sekarang kan sudah masuk pada pembelajaran yang tertuju atau siswa center ya Bu ya. Berarti Ya, pembelajaran itu kita mempertimbangkan anu Bu, suatu kebutuhan murid, kebutuhan anak itu. ya, Berarti kita harus melihat dulu kebutuhan anak atau kita yang istilah pembelajaran sekarang itu lebih apa pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ya, ya, ya. kebutuhan anak sangat terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan ketika mungkin cara aku pengennya seperti ini loh belajarnya. Ketika kita mengkabulkannya, mungkin anak-anak bisa lebih semangat. Mungkin seperti itu, Bu. Gimana menurut Iya. Umi ya? Berarti kalau saya perhatikan Pak Dwi dengan keadaan ini menuntut Pak Dwi untuk lebih kreatif lagi untuk mengelola kelas tersebut. Oh, gitu nih ya. Pak Dwi dituntut untuk lebih inovatif lagi mungkin dalam pembelajaran, menyuguhkan pembelajaran yang ada itu Pak Dwi. Gini, Bu. Betul, Bu. Betul sekali. Iya. Mungkin saya Karena juga kan, nanti pengen iya, mencoba pembelajaran yang inovatif dengan apa ya, memanfaatkan banyak media ya Bu ya. Atau iya, mungkin juga menggunakan model pembelajaran yang berubah-ubah atau yang sesuai dengan materi, tidak monoton hanya mungkin ceramah atau hanya mungkin anak-anak mengerjakan tugas di LKS seperti itu ya Bu ya. Sehingga iya. kebutuhan anak juga terpenuhi, anak-anak juga menjadi aktif serta apa lebih semangat seperti yang sudah saya utarakan tadi gitu. Gimana menurut Ibu Umi ya? Iya Pak Dwi, bagus sekali itu Pak Dwi. Benar sekali Pak Dwi. Apa yang diutarakan Pak Dwi itu bagus sekali. Kemudian Pak Dwi dari Gimana? apa yang disampaikan Pak Dwi, Oke.
Kira-kira rencana ke depannya itu bagaimana Pak Dwi? Untuk Apa rencana ke rencana ke depannya, depannya? saya begini Bu, saya punya angan-angan atau punya niat Bu, untuk membuat berbagai media pembelajaran. Kalau selama ini menulis di depan, mengerjakan tugas di LKS selesai, saya ingin membuat hal yang berbeda. Mungkin dengan membuat video pembelajaran atau membuat eh, semacam ulangan harian dengan metode menggunakan game. Game sekarang yang sedang hits di pembelajaran sekarang itu kan menggunakan kuisis itu, Bu. Jadi mungkin Ya, anak-anak mengerjakan tugas tapi serasa main game sehingga anak-anak antusias seperti itu Bumi. iya. Lalu bagaimana Pak dengan mungkin ada hal lain yang akan dilakukan Pak Dwi mungkin? Ada Ah, hal lain mungkin gimana ya? Hal lain dari berarti gini selain gini itu Pak gini. Dwi mungkin. Kalau semisal itu matematika tadi seperti itu. Kalau masuk Ya, pembelajaran IPAS, gimana kalau saya mengajak anak untuk studi lapangan bumi? Semisal materi sejarah, maka kita ajak anak. Kita ajak anak ke mungkin museum terdekat di sini, sehingga iya, nanti anak-anak bisa belajar sekaligus melihat langsung sejarah yang dulu memang benar-benar ada, sehingga tidak hanya membaca saja di buku, sehingga bisa anak-anak berkolaborasi iya, dengan teman yang lain dengan membuat suatu kelompok nantinya Bumi. iya. Bagus sekali itu Pak, bagus sekali. Lalu bagaimana Pak Dwi dengan proses penugasan siswa yang diberikan oleh Pak Dwi Hmm, kepada anak-anak tersebut kalau seperti itu? untuk penugasan ya Bu ya, bentar. Oke, Kalau untuk penugasan penugasan. itu gini Bu, mungkin setelah ini saya membuat atau memberikan tugas ke siswa itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya anak. Semisal anak yang memang suka dengan visual, itu tugasnya boleh dikumpulkan dalam bentuk mind map atau kalau anak yang dia auditorial, tugasnya bisa dikumpulkan dengan presentasi. Jadi mereka suka ngomong dengan presentasi juga bisa melatih keberanian anak itu, Bu. Atau Iya, mungkin anak yang kinestetik tugasnya bisa mungkin mereka kita suruh buat video. Sekarang kan anak sudah canggih, sudah bisa rata-rata sudah memegang HP, Bu. Dengan itu mungkin iya, anak-anak selain HP digunakan untuk game, anak juga akan nantinya mencari tahu sendiri bagaimana sih cara membuat video yang bagus, yang menarik seperti itu, Bu. iya. Ya, bagus sekali menurut saya langkah yang diambil oleh Pak Dwi tersebut. Saya sangat setuju sekali dengan ide-ide Pak Dwi tadi untuk merubah minat anak yang asalnya lemes, kurang berminat, menjadi Iya. bersemangat. Sangat bagus sekali ide-ide Pak Dwi tersebut. Alhamdulillah, syukurlah Bu Umi kalau memang Bu Umi menganggap ide itu sudah apa, bagus. Saya sekarang sudah sedikit lega Bu Umi. Saya juga bisa sudah berkomunikasi dengan Bu Umi. Setidaknya adalah setitik cerah untuk melakukan perubahan sehingga anak-anak tadi, masalah anak-anak tadi bisa terselesaikan Bu Umi. Syukurlah Pak Dwi sudah merasa lega, merasa plong dari apa yang direncanakan tadi. Semoga berhasil Pak Dwi. Kemudian Pak Dwi, kira-kira komitmen apa Pak Dwi yang akan dilakukan untuk merencanakan semua itu tadi? Untuk hal itu apa ya Bu? Dalam proses belajar mengajar saya melaksanakan ya pembelajaran yang menyenangkan Bu dengan menghadirkan berbagai media tersebut atau mungkin dengan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang dipelajari pada hari itu sehingga anak-anak lebih antusias dan mungkin ketika kita ke bawah kita bawa tadi ke museum anak-anak bisa langsung membuat apa mendapatkan pembelajaran yang bermakna sekali Bu Umi. Ya, bagus sekali Pak Dwi. Kemudian Pak Dwi, kira-kira dukungan apa
yang Pak Dwi butuhkan untuk melakukan komitmen-komitmen tersebut, Pak Dwi? Kira-kira. Itu juga masih saya pikirkan itu Bu. Tapi gini Bu, yang jelas karena kita posisinya saya sebagai guru, yang jelas dukungan utama saya harapkan benar-benar saya harapkan adalah dari Ibu selaku manajer atau kepala sekolah yang ada di sekolah ini, serta mungkin gini Bu, sarana dan prasarana yang kurang mungkin harapan saya bisa terpenuhi sehingga anak-anak itu ketika pembelajaran ingin menggunakan media ini, kalau sarana prasarana sudah mencukupi, itu mungkin bisa lebih nyaman, lebih senang anak-anak itu. Iya, iya, bagus sekali Pak Dwi. Menurut saya ide-ide yang diutarakan Pak Dwi tadi sangat bagus sekali, sangat inovatif. Semoga dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tidak dihantui rasa rasa takut anak-anak tidak apa ya Pak Dwi, maksudnya tidak konsentrasi. Dengan ide-ide Pak Dwi tadi anak-anak lebih semangat lagi dan harapan saya semoga Pak Dwi menjalankan hari-hari Pak Dwi itu disertai dengan hati ikhlas, itu yang utama Pak Dwi. Betul sekali Bu Umi. Oke. Terima kasih Bu Umi, Bu Umi untuk waktu yang mungkin sudah diluangkan maupun di sela-sela kesibukan Bu Umi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sebagai seorang wali kelas. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega Bu Umi. Semoga ya Bu Umi, kita dan Amin. teman-teman menjadi guru-guru yang bisa menjadikan teladan bagi siswa. Seperti itu Bu Umi ya. Amin, amin Pak Dwi. Ya Pak Dwi. Ibu Umi, gini ini tadi mungkin saya sudah mendengar bel, saya mau kembali lagi ke kelas Umi untuk mencoba menguraikan sedikit permasalahan saya, mencoba mempraktekkan dengan siswa dan saya rasa juga Bu Umi tadi sepertinya sudah mau ada keperluan rapat di luar. Setelah itu saya ucapkan banyak sekali terima kasih Bu Umi ya. Iya Pak Dwi, sama-sama. Setidaknya saya bisa membuat hatinya Pak Dwi itu plong, itu sudah bangga sekali bagi saya. Baik Bumi, saya izin ke kelas dulu. Terima kasih Bumi atas waktunya sekali lagi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Dwi. Ya Bumi. Refleksi Pak Dwi ya. Yap, alhamdulillah sudah selesai. Dan sekarang Bumi silakan membacakan refleksi. Saya yang menjawab refleksi, Bumi yang bertanya mengenai pertanyaan refleksi Bumi. Iya, Pak Dwi, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira menurut Pak Dwi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ibu Bumi, alhamdulillah. Saya rasa coaching praktek kali ini sudah lebih baik daripada kita latihan yang kemarin Bumi. Yang saya sudah baik di sini adalah yang pertama kita bisa berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi antara coach dan puji sudah terjalin dengan baik Bumi. Seperti itu Bumi. Kemudian yang kedua Pak Dwi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam coaching tadi? Yang saya rasakan mungkin dalam menggali suatu pertanyaan itu kita masih terus harus mengasah Bumi, mengasah pertanyaan yang berbobot itu yang merasa kurang saya Bumi. Ya, 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 benar sekali Pak Dwi. Kemudian selanjutnya, apa yang Pak Dwi lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching Pak Dwi? Kalau saya gini Bumi, kalau presence kehadiran penuh berarti antara coach dan puji itu harus sama-sama mempunyai waktu yang
bisa diterima satu sama lain. Jangan sampai ketika melakukan kucing, salah satu coach atau coach ada perbenturan waktu dengan kegiatan lain sehingga kita tidak bebas mengungkapkan suatu permasalahan. Terus yang kedua, tujuan yang jelas terhadap coach tadi Bumi. Sebagai Iya, coach, kita harus tahu dulu tujuan apa mereka ingin berkucing, sehingga ketika masuk dalam kategori atau dalam pembicaraan kucing, kita sudah bisa tahu arahnya. Ini berarti tujuannya kemana dan apa yang harus kita gali, pertanyaan yang berbobot tadi kepada coach tadi, Bu. Sehingga betul. dari situ mungkin timbul jawaban-jawaban yang memang benar-benar diinginkan oleh coach itu tadi, Bumi. Iya, bagus sekali Pak Dwi. Berarti kita harus ada kesepakatan ya Pak Dwi, kapan waktunya yang tepat sehingga kita bisa bisa hadir penuh gitu ya Pak Dwi ya. Itu betul sekali, Bumi. Kemudian apa yang akan Pak Dwi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang harus saya lakukan dalam meningkatkan kekurangan saya tadi yang jelas kita harus benar-benar terlebih dahulu paham mengenai alur data dulu Bumi. Kalau kita Ya, sudah memahami seperti itu, kita enak. Selanjutnya kita juga harus sering-sering mempraktekkan. Kalau mungkin dengan guru kita agak sungkan atau gimana, kita bisa mempraktekkan dengan siswa. Kita berkucing dengan siswa yang bermasalah. Misal seperti tadi, ada siswa yang malas, kita coba panggil mungkin dengan menggunakan metode segitiga restitusi yang sudah kita pelajari itu Bumi. Sering melakukan iya, percobaan atau praktek-praktek langsung. Seperti itu Bumi. iya. Pokoknya intinya setelah mendapatkan ilmu kita mampu mengaplikasikan ya Pak Dwi ya. Iya Bumi. Harus konsistensi itu penting. Sehingga ketika kita Oke. konsistensi, maka insya Allah dengan sendirinya kita bisa lancar, bisa benar-benar mempraktekkan kucing dengan baik. Iya. Anak kucing ini sangat sangat penting sekali Pak Dwi. Benar-benar Bumi. Saya rasakan seperti itu Bumi. Oke. Tidak hanya kepada rekan sejawat, kepada murid kita pun kita perlu melakukan kucing ini. Gitu Bumi. Kemudian Pak Dwi, setelah Pak Dwi tadi menjadi coaching, kira-kira apa yang Pak Dwi rasakan pada saat di coaching tadi, Pak Dwi? Kalau menurut 2 kali praktek selama hari kemarin dan hari sekarang, yang jelas ungkapan atau karena ini memang hanya skenario, jadi grogi Bumi. Tapi sebetulnya kalau kita rasakan program coaching ini sangat bermanfaat sekali Bumi. Selain kita dapat meluapkan unek-unek kita juga bisa menggali potensi-potensi atau jawaban-jawaban yang sebenarnya kita punya sendiri jawaban tersebut, Bumi. Seperti itu. Jadi benar-benar menurut saya sangat bermanfaat materi pembelajaran kucing pada modul ini, Bumi. Iya, Pak Dwi. Terima kasih, Pak Dwi. Pak Dwi sudah mengungkapkan refleksi diri Pak Dwi selama di coaching, Pak Dwi. Semoga sebagai pendidik kita dalam proses pendidikan CKP, semoga apa yang kita dapatkan dalam proses pendidikan ini kita mampu melakukan di pendidikan kita, di lembaga pendidikan kita, Iya, Pak betul Dwi. sekali, Bumi. Oke, setidaknya kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, Pak Dwi, untuk dan bermanfaat untuk orang lain. Menurut Bumi, kucing ini menarik atau enggak, Bumi? Menarik sekali, Pak Dwi, sangat Iya. menarik sekali. Ini merupakan hal yang pertama kali yang saya lakukan. Maksudnya pengalaman pertama dan pertama sekali pada saat ini saya mendengar kata-kata kucing itu tadi, Pak Dwi. Yang kita sering Ternyata dengar isinya sangat itu ya Bu ya, menarik. yang sering kita dengar itu konseling ya Bu ya, karena Konseling, SMP sampai monitoring. SMA itu ada guru BK bimbingan konseling. Ternyata Nggih, berbeda ketika kita berbeda. mempelajari coaching, Kalau di sini kita kayak menggali potensi dilatih diri ya untuk Bu ya, daripada nggih. memberikan solusi. Iya. Kalau di coaching ini kayak anu Pak Dwi, kita di kayak dipelajari untuk berpikir sadar diri, terus menemukan sendiri dari solusi dari masalah yang kita alami sendiri itu Pak Dwi. Ini. Kayak kita dituntut untuk bisa berpikir kreatif
dan peka terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Tidak terasa kita sudah masuk pada modul 2.3. Setelah ini nanti aksi nyata 2.3 kita masuk ke modul yang terakhir. Pasti ketika selesai pembelajaran pendidikan guru penggerak pasti kita sangat benar-benar apa ya Bu Umi ya, kangen dengan suasana pembelajaran yang seperti ini Bu Umi. Banyak Pastinya. ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Kangen dengan surat cintanya Pak Fasil, Ya Bu Umi. kangen dengan tugas-tugasnya, kangen ketika kita Zoom seperti ini Pak Dwi, ketika Iya. kita guyonan. Iya, nah apalagi Tapi ya, ilmunya tuh Bumi, mulai dari awal modul 1.1 itu Bumi. Saya benar-benar kaget tentang apa filosofi itu ternyata selama ini kita kurang tepat sebagai pendidik mengajar kepada murid itu atas kemauan kita. Ternyata setelah kita belajar berubah ya Bumi. Ternyata ya, itu apa ya unik pembelajaran itu sebenarnya. unik sekali. Kita Ya. baru Ternyata sadar aja banyak ikut keliru program kita Pak kita Dwi. ini. Selama ini kita banyak yang keliru sebagai pendidik tuh Pak Dwi. Iya, ternyata betul-betul sekali kurang tepat, keliru itu, Dwi. Kita bisa memaksakan kehendak kita kepada murid yang sebenarnya kita tersadar dengan itu tadi memanusiakan murid. Murid juga punya hak atas kodrat yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya itu, sehingga kita juga tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kelebihan kita kepada siswa. Ternyata yang Iya. kita harus lakukan adalah memoles kelebihan mereka sehingga eh, potensi dia muncul ya Bumi ya. Oke. Kan selama ini apalagi Pak Dwi yang kita ketahui anak itu ibaratkan kertas kosong sehingga orang dewasa ini yang luasa menggambar, mencoret di kertas kosong tersebut. Ternyata kan keliru itu Pak Dwi. Keliru. Kita memang Keliru awalnya sekali. dari TK kan ibaratnya adalah mereka kertas kosong. Kita bisa mencoret-coret sesuai dengan keinginan kita. Ternyata setelah kita pelajari benar keliru Bumi. Mereka sudah punya Keliru goresan sekali. tipis. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan sehingga Menebalkan. potensi yang Ya. mereka miliki itu tumbuh sehingga bermanfaat nantinya ketika mereka sudah dewasa Bumi. Masya Allah. Syukur Pak Dwi kita bisa diberi kesempatan untuk masuk ke Iya benar. dalam program pemerintah pendidikan CGP ini Pak Dwi dengan Iya benar. melalui tes-tes yang begitu sulitnya yang sangat apa Pak Dwi yang emosi kita sangat tertantang untuk ketika mau tes kan campur aduk Pak Dwi antara takut deg-degan ya kan. Iya betul. Alhamdulillah kita sampai pada proses ini mengikuti pendidikan. Ternyata benar-benar banyak sekali di dalam proses pendidikan ini ilmu-ilmu yang belum kita punyai. Ternyata kita ini hanya apa ya? Hanya manusia yang minim ilmu ternyata. Ternyata ketika masuk dalam proses pendidikan banyak sekali ilmu yang harus kita miliki sehingga kita bisa menjadi seorang pendidik yang benar-benar bisa menuntun kodrat anak itu sehingga anak itu bisa hidup sebagai masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang baik. Ki Iya. Hajar Dewantara itu benar-benar sang idola pokoknya bagi saya Pak Dwi. Karena dengan petua-petua apa yang disampaikan dengan Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali menyadarkan kita. Ternyata kita ini masih butuh belajar dan belajar lagi Pak Dwi. Padahal pemikiran Gajah Dewantara sudah dicetuskan berapa puluh tahun yang lalu. Baru tersadar kita di tahun yang sekarang. Tapi seenggaknya Banyak tahun yang terlewat. benar yang Bu Umi tadi bicarakan, kita harusnya bersyukur kita bisa merasakan pendidikan guru penggerak ini sehingga kita sadar apa yang sudah kita lakukan itu harus kita betulkan Bu Umi agar Oke, tidak terus menjadi luruskan. suatu dosa kita kepada anak-anak. Jadi kita cukup alhamdulillah bisa mengucap syukurlah kita bisa sampai sekarang kita juga bisa menjadi salah satu bagian dari program perubahan di dunia pendidikan ini Bu Umi. Iya, Pak Dwi, merupakan suatu keistimewaan bagi kita. Insan yang terpilih. Alhamdulillah insan yang terpilih betul sekali Bu Umi. Bu Umi untuk kegiatan pada hari ini sudah
terpantau berapa menit Bumi? Karena kita hanya dibatasi 1 jam lebih sedikit. Oke. Tadi kita masuk mulai ini jam 12.48 ya. 12.48. Sekarang kita masuk ke jam Sudah 13.44. Nggih. Berarti sebentar lagi kita 54 sudah menit. bisa mengakhiri Oke. kegiatan ini. Semoga nantinya Bu Umi ketika kita sudah menyelesaikan pembelajaran guru penggerak ini, kita harap tidak lepas sampai di sini saja ya Bu Umi. Kita harus benar-benar Oke. mempraktekkan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh menerapkan kepada peserta didik kita sehingga ilmu yang kita dapat benar-benar bermanfaat. Sekaligus kita Oke. mungkin bisa menjadi membuat suatu atau menghidupkan kaum kita yang ada di sekolah ini Bumi. Karena kita sudah satu sekolah, kita mungkin bisa menghidupkan kombel sehingga kita bisa menularkan ilmu yang kita dapat Bumi, sehingga anak teman-teman kita, teman sejawat kita juga merasakan ilmu yang kita dapat meskipun mereka belum melakukan pendidikan atau belum melaksanakan pendidikan guru penggerak ini Bumi. Oke, Pak Dwi. Yang jelas kita juga berharap nanti ketika kita mengaplikasikan di sekolah kita, dukungan kepala sekolah, dukungan teman sejawat itu ya juga sangat kita butuhkan, Pak Dwi. Sehingga ibaratnya orang bertepuk itu kita tidak bertepuk sebelah tangan, Pak Iya, Dwi. betul. Jadi pemerintah memberikan manfaat ini tidak sia-sia. Kita Hmm. bisa menyalurkan apa yang sudah kita punya sehingga ilmu tadi berkah bermanfaat bagi yang lain. Apalagi kalau kita juga bisa mengetoktularkan pada tidak hanya satu sekolah saja, bisa mungkin gugus ataupun tingkat PKG Bumi ya. Itu luar biasa Hmm. sekali kita. Oke. Benar sekali, Pak Dwi. Pokoknya banyak sekali kita manfaatnya ketika kita mengikuti guru penggerak ini, Pak Dwi. Ternyata ya itu tadi itu adalah bekal bagi kita sebagai seorang pendidik. Tinggal kita dari tinggal kitanya mau mau apa tidak untuk mempraktekannya. Oke kan Pak Dwi? Betul Bumi, betul sekali Bumi. Dengan kita nanti mempraktekkan di dunia nyata, kita bisa selain memberikan ilmu, memberikan manfaat bagi sekitar, kita juga tidak berdosa lagi Bumi. Kita sudah benar-benar istilahnya bertaubat sehingga dosa-dosa dunia pendidikan ini kita sedikitnya bisa apa ya Bumi, membuat perubahan yang lebih baik lagi. Seumpama orang bisa husnul khotimah nantinya Bumi. Tidak Ya, amin, amin, amin. menurut Iya agama Pak. Muslimah seperti itu Bumi. Iya, husnul khotimah kan tidak hanya untuk orang yang meninggal, Iya, Pak iya Dwi. Bumi. Segala kegiatan kita apabila kita akhiri dengan baik itu bisa disebut dengan husnul khotimah, Pak Dwi. Iya Bumi. Mungkin Bumi bisa karena waktunya sudah mepet, mungkin bisa ditutup, mungkin punya pantun atau bagaimana, disilakan mungkin Bumi. Biasanya Bumi kan suka berpantun sambil menutup Benar kegiatan. kata Pak Dwi. Kita benar taman saya tadi 12.48. Ya Bumi, 48. Bumi sudah masuk dari akhir. Insya Allah sudah 1 jam atau mungkin ya mungkin 1 jam lah. Kurang apa lebih? Kalau anu tambah lagi. Ya kurang lebih sedikit juga nggak apa-apa Bumi. Mungkin Bumi mau berpantun atau mungkin Bumi mau bersenandung, silakan atau menyanyikan Mars Guru Penggerak juga bisa. Suara saya lagi serak-serak basah Pak Oh, Dwi. sakit itu Bumi. Nah, nanti kayak Dewi Persik suaranya gimana di demo Dewi Persik. Iya. Ya mungkin punya pantun Bumi bisa bisa disalurkan untuk menutup sehingga nanti jangan lupa Bumi ketika selesai salam bahagia terus salamnya guru penggerak apa tergerak bergerak menggerakkan. Manggar. Kita tutup seperti itu tadi nanti Bumi. Mungkin Bumi bisa membuat pantun dulu. Pantun apa ya Pak? Kok lupa saya ya. Belang ngambil kelor itu Bumi.
Iya, Pak Dwi. Mungkin karena waktunya sudah mepet, kita tutup saja Pak Dwi ya. Ya, Bumi. Dengan pantun apa ya Pak Dwi? Kira-kira Monggo Bumi. pantunnya gini aja Pak Dwi. Pantunnya Pak Dwi. Siang-siang, siang-siang minum es dawet. Eh, Selamat siang dan Selamat sampai ketemu istirahat. di lain waktu Pak Dwi. Siap Bumi. Ayo Bumi. Salam guru penggerak, salam bahagia, Bahagia, tergerak, tergerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. menggerakkan. Mari kita tutup. Alhamdulillah beralamin dengan berakhirnya tugas modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Sudah kita lalui bersama, Bumi. Semoga Nggih. praktek yang kita lakukan ini tadi bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan pada dunia kita, pada dunia pendidikan khususnya, sehingga kita bisa membuat motivasi atau membuat suatu kelebihan yang ada pada diri seseorang itu bisa tumbuh sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki Bumi. Akhirul Kalam, saya Muhammad Dwi Nugroho Dan saya Umi Nadim. mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop dan save dulu ya Bumi, jangan dimatikan dulu Bumi. Nggih.